Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Selasa 15 Maret 2022. Sebelumnya mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang sungguh baik, Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada kami, anak-anak yang selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk merasakan kasih sayang-Mu melalui firman yang Engkau sediakan pagi ini. Dan biarlah dengan firman ini kami dapat selalu menikmati hari-hari di dalam lawatan Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu bekerja dan selalu menyertai kami pada hari ini. Kami membuka hari ini Tuhan dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber firman dan adalah firman itu sendiri. Kami berdoa. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini disediakan bagi kita dua ayat pembimbing, yaitu yang pertama dari 2 Raja-Raja 20 ayat 5 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pembimbing yang kedua dari Matius 7 ayat 7. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini beri tema Tuhan mengizinkan dan Tuhan tidak tinggalkan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita sering dan sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang amat berat. Seperti pada akhir-akhir ini kita melihat banyak kali saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit, pergumulan dalam hal ekonomi. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan umatnya, dan tidak peduli lagi kepada kita. Ingat Bapak Ibu, ini adalah pemikiran yang sangat keliru. Perlu ditegaskan kembali bahwa mengikut Yesus bukan berarti bebas dari masalah atau penderitaan. Justru terkadang Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dengan maksud yang kita tidak mengerti, namun itu merupakan suatu yang indah sebenarnya. Tuhan hendak membentuk kita, Tuhan hendak menguatkan kita, dan
seperti emas, Tuhan ingin memurnikan kita. Karena ketika manusia dihadapkan pada pergumulan hidup yang kita rasa berat, saat itu pula kita merasa takut dan khawatir. Karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu pergumulan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tahu persis apa yang menjadi persoalan kita. Dan kita tidak memiliki penyerahan diri kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dan tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan di setiap waktu. Dan di sini Tuhan berfirman, karena Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 difirmankan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya pertegas lagi, 1 Korintus 10 ayat 13 di sini dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu mendapat menanggungnya. Kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu di dalam hidup kita ini, maka kita perlu takut terhadap orang yang merancangkan sesuatu yang jahat terhadap kita. Ya, kita tidak perlu takut. Selama ini ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, yang namanya manusia seringkali yang timbul di dalam hati dan pikiran kita adalah sakit hati, pahit, kebencian, bahkan lebih parahnya lagi sampai keluar kata-kata mengutuk. Lalu kita mencari cara dengan kekuatan kita sendiri untuk membalasnya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak buta, dan yang jelas Tuhan pasti melihat. Tuhan tidak tuli, dan Dia tahu apapun yang orang rancangkan terhadap kita. Dan kita tidak perlu membenci dan membalasnya, sebab pembalasan itu ada di tangan Tuhan dan adalah hak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji firman-Nya patut kita pegang, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, seperti dalam Yohanes 14 ayat 18a dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu adalah suatu jaminan yang tidak pernah dan tidak akan pernah kita peroleh dari siapapun di dunia ini. Biasanya banyak orang berada di dekat kita ketika sedang dalam keadaan suka atau senang. Tetapi kita sedang dalam keadaan susah, terjepit,
terpuruk atau sedang berada di bawah. Saat itu pula orang-orang akan beranjak pergi dari kita, menjauh, meninggalkan. Namun Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan Tuhan kita adalah setia. Tuhan kita adalah setia. Karena itu, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu dicobai, kita akan diberi jalan keluar sehingga dapat menanggung beban itu. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan melalui kedua nats bacaan kita pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk selalu ikhlas dan tabah dalam melalui cobaan-cobaan yang kita hadapi. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita kuat dalam artian kuat secara mental, kuat secara iman. Dan jangan lupa, di samping Tuhan mengizinkan, Tuhan juga pasti memberikan solusi atau jalan keluar, walaupun secara tidak langsung. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan untuk menjadi kuat, untuk tetap bersyukur atas kekuatan baru yang kita peroleh dari Tuhan. Kenapa diingatkan demikian? Karena pada dasarnya manusia ketika sudah menganggap dirinya kuat, hebat, atau lebih, biasanya akan lupa diri dan lupa bersyukur kepada Tuhan, dan pada akhirnya jatuh kembali dalam kesalahan yang sama. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, biarlah kita di sini menjadi anak-anak yang kuat, yang selalu bergantung kepada Tuhan dan tidak gampang terjatuh, dan selalu memohon kekuatan yang baru kepada Tuhan, sehingga kita selalu dapat dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang adalah firman itu sendiri, yang datang melalui Tuhan Yesus Kristus, yang memberi tauladan kepada kami untuk bekal kami hidup selama kami di dunia ini, Tuhan. Dan pagi yang indah ini, Tuhan, kami rindu Kau selalu berada di sisi kami, sehingga kami merasakan kekuatan. Tidak ada kesusahan, tidak ada ketakutan, dan biarlah kami selalu merasa nyaman berada di dekat-Mu. Kami serahkan hari ini bersama dengan-Mu, Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami memohon pertolongan dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Salam.